Bahasa Mandarin atau Hanyu merupakan bahasa yang digunakan oleh suku Han di Tiongkok. Yu itu sendiri berarti bahasa, sedangkan Han adalah nama suku mayoritas di Tiongkok. Kurang lebih ada 94% penduduk Tiongkok yang merupakan masyarakat suku Han. Maka dari itu yang kita pelajari adalah Hanyu atau disebut juga dengan bahasa suku Han. 老师，嗨，大家好，欢迎大家来我的频道。我先介绍一下自己，我是写照义，你们也可以叫我奥地利老师还是胖胖老师。这是我第一次的录像，希望大家能喜欢，能好好学习中文。Halo semuanya, perkenalkan nama saya Xie Zhao Yi. Kalian bisa panggil saya juga dengan Audrey Laoshi, Haise Pang Pang Laoshi. Ini adalah video pertama Laoshi. Laoshi harap di video ini kalian bisa suka dan bisa belajar bahasa Mandarin yang baik. Di video pertama Laoshi hari ini, Laoshi akan menjelaskan tentang konsep dasar belajar bahasa Mandarin. Karena Laoshi tahu di luar sana banyak teman-teman atau adik-adik yang ingin belajar bahasa Mandarin tetapi merasa bahasa Mandarin itu susah, sulit, rumit, dan memusingkan. Nah, dengan adanya video ini Laoshi harap kalian bisa merubah paradigma itu bahwa bahasa Mandarin itu tidak sesulit yang kalian bayangkan. Asal kita tahu dasar-dasarnya dalam belajar bahasa Mandarin. Nah, untuk itu kita langsung masuk kelas ya. Bahasa Mandarin atau Hanyu merupakan bahasa yang digunakan oleh suku Han di Tiongkok. Yu itu sendiri berarti bahasa, sedangkan Han adalah nama suku mayoritas di Tiongkok. Kurang lebih ada 94% penduduk Tiongkok yang merupakan masyarakat suku Han. Maka dari itu yang kita pelajari adalah Hanyu atau disebut juga dengan bahasa suku Han. Bahasa suku Han ini kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Hanzi, pinyin, shengdiao, he, yise. Bagaimana? Sampai di sini kalian sudah mengerti ya? Hanyu itu terdiri dari 4 bagian, yaitu Hanzi, pinyin, shengdiao, he, yise. Selanjutnya, Laoshi akan menjelaskan apa itu Hanzi. Huruf Han atau Hanzi sering juga disebut dengan istilah karakter Mandarin. Ada 2 jenis karakter Mandarin yang sampai saat ini masih digunakan, yaitu karakter Mandarin tradisional dan karakter Mandarin yang telah disederhanakan. Karakter Mandarin yang telah disederhanakan merupakan huruf resmi yang digunakan di Tiongkok dan Singapura. Sedangkan karakter Mandarin tradisional hanya digunakan di Taiwan dan beberapa wilayah penutur bahasa Mandarin lainnya. Untuk belajar menulis Hanzi, kita membutuhkan 2 subjek, yaitu Pihua dan Pishun. Pihua adalah guratan-guratan atau garis-garis yang membantu kita untuk menulis Hanzi atau karakter Mandarin. Sedangkan Pishun adalah cara atau urutan-urutan yang harus kita ikuti dalam menulis Hanzi. Bagaimana? Sudah jelas tentang Hanzi sampai sini? Kita lanjut ke pinyin ya. Salah satu hal yang menarik dalam bahasa Mandarin yang membedakannya dengan bahasa lain adalah huruf Han dan ejaan atau cara bacanya tidak sama. Umumnya, bahasa-bahasa lain mempunyai cara penulisan huruf yang sesuai dengan cara bacanya, tetapi tidak dengan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin, setiap huruf mempunyai cara baca dan arti masing-masing.
Walaupun tidak memiliki alfabet, bahasa Mandarin mempunyai huruf yang digunakan untuk membaca dan melafalkan huruf Han atau Hanzi. Huruf-huruf tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Ada 21 huruf konsonan dan 36 huruf vokal yang harus kalian pelajari dan kalian hafal. Lause akan mengajarkan itu semua di video berikutnya. Jadi, pastikan kalian tetap menonton video ini ya. Mari kita lanjutkan. Salah satu unsur pelafalan yang sangat penting dalam bahasa Mandarin adalah nada. Setiap kata atau suku kata dalam bahasa Mandarin mempunyai nadanya masing-masing. Dalam penulisan romanisasi bahasa Mandarin, tanda nada diletakkan di atas huruf vokal. Terdapat 4 jenis nada yang dikenal dalam bahasa Mandarin. Nada pertama, nada kedua, nada ketiga, dan nada keempat. Ketika sebuah kata tidak memiliki tanda nada di atas romanisasinya, maka kata tersebut dibaca dengan tidak bernada atau dengan sangat cepat. Lause akan menjelaskan tentang nada di video berikutnya. Pastikan kamu gak ketinggalan dengan video-video Lause berikutnya. Nah, kita sudah sampai di bagian yang terakhir, yaitu ise atau arti. Kita harus bisa mengerti arti dari bahasa yang kita pelajari. Kelas sudah selesai. Sekarang kita kembali ke studio ya. Nah, bagaimana kalian setelah mendengarkan penjelasan Lause? Tentunya kalian lebih paham ya tentang dasar bahasa Mandarin. Ada 4 dasar bahasa Mandarin, yaitu Hanzi, Pinyin, Shengdiao, He, Yise. Semoga video ini dapat berguna bagi teman-teman dan adik-adik semua. Bagi teman-teman dan adik-adik yang suka video ini dan ingin video ini terus berkembang, kalian dapat like, juga subscribe. Dan Lause juga menerima kritik dan saran yang kalian bisa tulis di kolom komen di bawah sini. Pelajaran hari ini sampai di sini. Terima kasih. 今天我们下课，谢谢大家，再见。